Bapak Ibu sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Sidomor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita pagi hari ini? Walaupun kita tidak bisa melihat wajah saudara-saudara kita, bisakah kita melambaikan tangan ke saudara-saudara kita? Selamat pagi, Shalom. Semuanya diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah Minggu 16 Agustus 2020. Ada beberapa informasi yang bisa kita terima pada pagi hari ini, kiranya menjadi perhatian untuk seluruh jemaat. Yang pertama, pada pagi hari ini kita akan menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Widoyoko Irawan, Sarjana Hukum. Kiranya ibadah pagi hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Pada ibadah pagi hari ini, seperti biasa, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Selain kita bersama dengan KPW Karangminti 1 dan 2, kita juga akan beribadah secara live streaming untuk jemaat yang ada di rumah. Kemudian untuk pelaksanaan penyerahan persembahan untuk Bapak Ibu jemaat yang ada di gereja, nanti akan menyerahkan persembahan bersama-sama ketika kita akan meninggalkan gedung gereja ini. Kotak persembahan ada di depan meja among tamu. Untuk jemaat yang ada di rumah, penyerahan persembahan akan dilaksanakan setelah kita menerima firman Tuhan. Kami menghimbau untuk seluruh jemaat yang baik yang ada di rumah ataupun yang ada di gereja untuk tetap bisa memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Kami mengingatkan selama kita mengikuti ibadah di gereja untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ketika kita nanti meninggalkan gedung gereja. Di tempat duduk sudah diberi tanda untuk satu bangku bisa diisi oleh satu orang saja. Untuk bangku yang bertanda silang mohon untuk tidak diduduki. Baik, kita akan bersama-sama masuk ke dalam ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk boleh bersaat teduh sebentar. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Juga saya menyapa Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang ada di rumah. Selamat pagi, selamat beribadah. Dan Tuhan Yesus akan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tanggal 16 Agustus, besok pagi tanggal 17 Agustus merupakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati bangsa ini selama 75 tahun merdeka dari penjajah. Dan pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah penyembahan kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami undang semua Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dengan sikap yang hikmat. Baik Bapak Ibu yang ada di gereja maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita akan ambil waktu ini untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Indonesia
bangsaku, rakyatku, semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama siapkan hati kita untuk masuk dalam suasana ibadah kita. Mari secara pribadi kita akan mengadakan saat teduh sejenak. Kita bersyukur pagi hari ini oleh karena kemurahan dan berkat Tuhan, kita ada sampai saat ini, dan Tuhan masih mengizinkan kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, dan oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Mari dengan segenap hati kita akan naikkan pujian pengagungan kita, tinggikan dirimu. Mari secara pribadi kita mau menaikkan pujian kita kepada Allah kita, Allah yang sangat mengasihi hidup kita. Dia yang sudah memberikan kepada kita kemerdekaan, baik kemerdekaan secara fisik maupun kemerdekaan secara rohani. Tinggikan namamu, kita akan bersama-sama. Bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Amin. Dan bermasuk bagi namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaran,
Pagi ini Bapa, hati kami meluap dengan rasa syukur oleh karena pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kasih sayang Tuhan terus Tuhan berikan kepada kami. Berkat-berkat yang kami perlukan Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini biarlah segala pujian dan ucapan syukur kami persembahkan kepada Engkau, Allah yang menjadi Khalik langit dan bumi, Allah yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Yesus Kristus. Pagi ini Bapa, kami dengan segenap jemaat Tuhan, baik yang ada di gerejamu maupun ada yang di rumah, kami bersama-sama ingin berbakti, beribadah. Kami mau menyerahkan Bapa dari awal sampai akhir ibadah kami. Kiranya Allah sendiri yang akan memberkati, sehingga ibadah ini ibadah yang memberikan kekuatan iman kami. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan akan memberkati kami. Bapak terima kasih. Kami mohon pengampunan untuk segala dosa kesalahan kami. Dan kami naikkan doa syukur kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, juga Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bersyukur karena kita sudah memasuki bulan Agustus tahun 2020 ini. Kita bersyukur selama 8 bulan ini Tuhan sudah memelihara hidup kita, dan kesempatan bulan ini merupakan bulan yang istimewa bagi kita sebagai bangsa Indonesia, karena Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kepada kita. Dan sebagai umat baptis kita juga bersyukur karena kita juga memperingati ulang tahun GKPI yang tepatnya tanggal 12 bulan Agustus ini. Kita percaya bahwa selama tahun ini kita sudah diberkati oleh Tuhan, dan tidak ada kata yang tidak pantas kita aturkan kepada Tuhan kecuali kita bersyukur dan bersyukur. Ini ungkapan yang patut kita berikan kepada Tuhan. Apapun kondisi negara kita, patut kita syukuri. Apapun kondisi gabungan Gereja Baptis Indonesia juga patut kita syukuri. Pagi hari ini kami mengajak Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan untuk menaikkan rasa syukur kita. Sebelum nanti kita akan menaikkan doa syukur, kita akan menaikkan pujian syukur nomor 351. Mari dengan segenap hati kita menyatakan nyanyian ini, pujian ini.
ini kita akan menaikkan doa syukur kita. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Allah Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan yang kami sembah, kami mulia agungkan di dalam nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Dengan merendahkan hati dan memohon ampun akan dosa kesalahan kami, izinkan ya Tuhan, kami mengaturkan segala sembah, puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan bagimu Allah di tempat yang maha tinggi. Syukur senantiasa kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat, kesehatan, keselamatan, umur panjang, kecukupan, sandang pangan dan papan kepada kami semua. Ini datang darimu ya Tuhan. Sungguh kami mengaturkan syukur yang tak terhingga atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kasih karunia Tuhan, dan berkah anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dulu, sekarang, dan seterusnya. Tuhan Allah Bapa di surga, pada kesempatan yang baik ini ya Tuhan, izinkan kami anak-anak-Mu mengaturkan syukur yang tak terhingga karena Tuhan telah menolong membimbing kami selama ini bersama hamba-Mu Bapak Pendeta Yusak sekeluarga. Kami boleh didewasakan, kami boleh mengalami segala kemajuan, dan kami mengalami apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami terus dibimbing untuk menuju menyerupai Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya penyertaan-Mu, berkat-Mu senantiasa melimpah bagi jemaat-Mu GBI Istomoyo. Ya Tuhan, semua manusia, dulu, sekarang, dan seterusnya, boleh datang dan pergi silih berganti. Namun Engkau ya Tuhan yang kekal dan abadi, senantiasa menyertai dan memberkati kami, orang-orang yang senantiasa menyembah, mengagung, muliakan Engkau Tuhan. Kami mengaturkan syukur yang tak terhingga atas penyertaan Tuhan dan berkah Tuhan yang senantiasa Kau curahkan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Selanjutnya, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menyertai hamba-Mu Bapak Pendeta Yusak sekeluarga, dimanapun dan kapanpun, kepada siapapun, sebagai perantara berkat Injil keselamatan, sehingga semakin banyak orang diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dan terima kasih kami pada kesempatan ini ya Tuhan, sebagai umat baptis di seluruh Indonesia, mengaturkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menolong membimbing kami umat baptis dari dulu sampai sekarang ini. Kami yang bertepatan dengan 12 Agustus kemarin berulang tahun. Oh ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mensyukuri sebagai gabungan Gereja Baptis seluruh Indonesia, kami menjadi bagian keluarga besarnya. Untuk itu kami bersyukur atas segala program dan anggaran yang telah kami sepakati dan kami dukung bersama. Telah Kau berkati berjalan sampai ini ya Tuhan.
Dan Tuhan memakai hamba-hambamu pengurus dari pusat sampai ke daerah, bahkan pelosok dan pedalaman, untuk memasyurkan nama Tuhan, untuk mewartakan Injil keselamatan kepada sesama kami, baik di kota maupun di desa, baik di pedalaman maupun di pegunungan, bahkan di tempat-tempat terpencil. Oh Tuhan, pakai kami semua untuk tetap membawa visi misi Tuhan, senantiasa kompak, rukun, dan solid, membawa panji-panji Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan kepada atas bangsa dan negara kami yang telah Tuhan berkati berulang tahun 17 Agustus esok. Oh Tuhan, kiranya ini adalah kasih karunia Tuhan, berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami bangsa Indonesia. Oh Tuhan, kami menyerahkan segala program bangsa dan negara kami, dan Tuhan berkenan mengampuni atas dosa kesalahan kami bangsa Indonesia, dari pejabat pusat, daerah maupun sampai ke pedesaan. Tuhan, ampuni kami dosa dan kesalahan kami, ketidaktaatan kami sebagai bangsa yang besar yang sering kami meninggalkan Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menolong bangsa dan negara kami, pemimpin kami, terkhusus di situasi kondisi yang tidak mendukung ini. Adanya wabah corona, Tuhan tetap memberkati kami semua, bangsa dan negara kami Indonesia, berjuang bersama-sama melawan COVID-19. Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang memelihara kami, sehingga kami orang-orang percaya walaupun situasi kondisi tidak mendukung, tidak memberi kesempatan seakan-akan, tetapi Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah penguasa alam semesta termasuk bangsa dan negara kami. Engkau ya Tuhan bisa saja Engkau berkenan mereka-rekakan situasi kondisi yang tidak baik ini menjadi berkat bagi kami, menjadi kesempatan bagi kami untuk mewartakan Injil keselamatan bagi sesama kami, sehingga nama Tuhan melalui situasi dan wabah corona ini, nama Tuhan tetap dimuliakan dan pekerjaan Tuhan tetap terus kami kumandangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa di balik semua ini Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan telah menyediakan berkat yang di luar pikiran kami, karena Engkau Maha tahu, Engkau lebih tahu daripada kami yang jauh dari sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, kami bersyukur atas saudara-saudara kami menjadi relawan dari tingkat pusat sampai daerah dan pedalaman, para dokter Kementerian Kesehatan, dan sampai tim medis, para perawat rumah sakit bersatu padu untuk melawan ini corona. Kami bersyukur Tuhan menolong memberkati mereka semua dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan segala ucapan syukur, segala kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kami semua. Kami serahkan jemaat-Mu, khususnya ya Tuhan yang masih berjuang, bergumul dengan kehidupannya, baik perekonomiannya, baik dengan kesehatannya, baik dengan masa depan anak-anaknya. Oh Tuhan, berikanlah kepada jemaat-Mu GBI Sidomulia ini semakin taat, semakin mengandalkan Tuhan, dan semakin mengharap dan bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah yang Kau kehendaki, baik keadaan baik maupun tidak baik, kami tetap bersyukur dan bersama Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami, ketidaktaatan kami, keterbatasan kami, bahkan kelancaran kami, kelancangan kami. Tuhan berkenan mengampuni dan menyucikan kami semua, sehingga kami tetap menjadi anak-anak yang menjadi Engkau berkenan memberkati kami semuanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berdoa.
Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara diberi pertanyaan, ini ada kesempatan kira-kira apa yang Bapak Ibu kerjakan kalau kita diberi kesempatan. Nah, kalau kita melihat tema bulan Agustus ini, mestinya kalau Bapak Ibu dan Saudara diberi kesempatan, ya kesempatan kita adalah kesempatan untuk melayani Sang kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Widoyoko Irawan. Kita akan siapkan hati kita. Kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan, mari kita gunakan kesempatan ini untuk melayani Tuhan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Benar-benar jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan sekali lagi, hidup inilah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak percaya lagi, ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, Bapa yang di surga, mengucap syukur. Pagi ini kami boleh menghadap kehadirat-Mu untuk berbakti menyembah nama-Mu, untuk beribadah sekalipun dengan berbagai keterbatasan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan para petugas tersimbah hamba-Mu yang menyampaikan firman. Tuhan lengkapi, Tuhan berikan kuasa untuk menyampaikan firman ini sesuai rencana dan kehendak-Mu sendiri. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dengan penuh syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sudah terlalu lama mungkin saya tidak menyampaikan firman. Terima kasih panitia mimbar sudah memberi kesempatan saya untuk melayani. Ya, jadi mumpung masih kuat, saya baru 75 tahun. Ya, 30 Juli yang lalu 75 tahun. Masih cukup kuat dan Tuhan memberi
kesempatan melalui panitia mimbar untuk menyampaikan firman hari ini. Pada waktu Pak Agus telepon, kemudian disambung WA, Pak, nanti tolong sekalian firmannya tentang ulang tahun kemerdekaan dan ulang tahun GGP. Weleh. Menjadi hamba kebenaran, ulang tahun kemerdekaan Indonesia, ulang tahun GGPI. Waduh, mestinya itu kan paling tidak 3 khotbah gitu ya. Jadikan 1. Wah, ini yang paling susah itu. Ya, baik Bapak Ibu Saudara. Tema kita adalah apa? Aku adalah hamba kebenaran. Mari kita buka dalam ayat itu, kita simak bersama-sama, kita baca bersama-sama. Roma 6:18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dari ayat ini saya menggarisbawahi 2 kata, merdeka dan hamba kebenaran. Merdeka artinya bebas, dilepaskan dari sesuatu yang mengikat, bebas dari perbudakan pada waktu itu, bebas dari penjajahan, bebas yang lain-lain, ya, yang lain-lain. Itu merdeka. Namun di sini dikatakan dimerdekakan, artinya sebelumnya kita tidak merdeka. Kemudian ada suatu kekuatan yang, karena kata di berarti itu ada kekuatan lain yang kita dimerdekakan, kita menjadi bebas, dimerdekakan. Kalau kita mengacu pada ayat ini, kita dimerdekakan dari dosa. Berarti sebelumnya kita itu terikat dengan dosa, dikuasai dosa, diperhamba dengan dosa, menjadi orang berdosa sebagai orang berdosa. Kemudian kuasa tertentu, dalam hal ini Yesus Kristus, melakukan sesuatu, menolong kita, dan kita dimerdekakan, dibebaskan dari dosa. Ya. Dimerdekakan itu dibebaskan dari dosa. Kenapa? Apakah memang kita ini dulu berdosa? Apakah memang kita ini dulu diperhamba oleh dosa? Ayat 12 dikatakan, sebab itu entah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Jangan berkuasa lagi. Dan ayat yang ke-17 sebelum 18 dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Ya. Jadi saudara-saudara, dulu itu kita, kamu waktu itu Yesus mengatakan pada jemaat waktu itu, kamu dulu hamba dosa. Dan kata hamba ini, mungkin Pak Joko tahu apakah bahasa asli dari ayat ini nama dulos, ya. Kalau bahasa aslinya itu dulos, hamba itu di bahasa aslinya dulos, artinya kita ini budak dosa. Nah, namanya budak ya sudah, tunduk pada siapa yang membeli di pasar budak. Dan seorang budak hanya punya kewajiban, tidak punya hak apapun juga. Bahkan termasuk hak atas hidupnya. Hanya kewajiban. Kewajibannya tunduk kepada yang memperhambakan dia, yang membeli dia sebagai budak. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ayat ini diterapkan sekarang, artinya Bapak Ibu Saudara dan saya itu dulu hamba dosa. Tunduk kepada dosa. Tuhan kita adalah iblis, setan, kuasa jahat, roh kegelapan. Jadi kecenderungan kita ini berbuat dosa dan bahkan dengan senang hati melakukan dosa. Dan kita sudah diperhamba. Ya, diperhamba karena dosa. Namun kita sudah dimerdekakan, yang kita tahu ya bahwa dengan kedatangan Yesus ke dunia ini rela berkorban, mati di kayu salib dan menang dari maut, bangkit pada hari ketiga. Itu adalah cara Tuhan untuk memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Memerdekakan kita dari perbudakan dosa.
Sehingga kita bebas. Atau istilah yang lebih dikenal mungkin ya, kita sudah ditebus sebagai budak, dibebaskan dari perbudakan. Dan di dalam ayat di Korintus dikatakan bahwa kamu sudah dibeli dengan lunas dibayar. Ya, artinya waktu di pasar budak itu dibeli, kita dibayar lunas. Ya, mungkin ada juga ya dibeli dengan kredit, mungkin ada juga mungkin ya diangsur berapa kali ya, enggak tahu. Namun artinya kita sudah dibeli, dibayar lunas. Sehingga hidup kita ini menjadi pemilik yang menebus, dalam hal ini Yesus Kristus. Kita tadinya diperbudak, diperhamba oleh dosa, oleh kuasa-kuasa jahat. Kemudian sekarang kita dibeli, ditebus oleh Yesus Kristus menjadi hamba Kristus. Oleh karena itu kita sudah dimerdekakan dari dosa. Namun Rasul Paulus tidak berhenti sampai di situ. Setelah kita dibebaskan dari perhambaan dosa, kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Tadinya hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Nah, kebenaran itu seperti apa? Ya, kalau kita makan roti dari pabrik sebelah itu, mungkin orang mengatakan, kemanisan, kok roti atas kurang empuk. Yang satu bilang, wah gurih enak. Yang lain mengatakan, murah, orang larang. Waduh, artinya kebenarannya masing-masing. Ya. Nah, tentunya kita tidak bisa kalau kita membenarkan diri dengan kebenaran kita masing-masing, kita kembali menjadi diperhamba oleh ego kita, oleh dosa lagi. Oleh karena itu kita harus mengerti yang dimaksud kebenaran di sini oleh Rasul Paulus itu apa atau siapa atau bagaimana. Ya kita mencari aja di Alkitab, tidak usah mencari di kamus ya. Kalau di kamus kebenaran itu yang hakiki mungkin yang apa dan lain sebagainya gitu ya. Ya, mari kita melihat di Yohanes 14, ya. Apa yang dikatakan di situ? Ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Jadi yang dimaksud Rasul Paulus kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri mengatakan, akulah kebenaran. Jadi jangan kita punya kebenaran menurut pikiran kita sendiri. Janganlah kita punya pengertian kebenaran menurut hati nurani kita sendiri. Namun kebenaran yang harus kita mengerti, kita pahami dan kita ikuti, yang mana kita menjadi hamba kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Sebagaimana tadi Yesus sudah menebus kita sebagai budak hamba dosa, Yesus menjadi Yesus memiliki kita dan kita tunduk kepada Yesus, maka tidak salah Rasul Paulus mengatakan kita tunduk kepada Yesus selaku kebenaran. Ya. Jadi kebenaran yang kita pahami, kita mengerti, kita tunduk kepadanya, kita perhamba kepadanya adalah kebenaran yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, kalau kebenaran itu orang, berarti yang dimaksud kebenaran itu termasuk ucapannya, termasuk tindakannya. Jadi kebenaran yang dimana kita kemudian setelah dimerdekakan dari dosa menjadi ada kebenaran adalah ya firman Tuhan, ya teladan Tuhan, ya tindakan Tuhan selama ini. Dan firman Tuhan itu adalah ada di sini semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau belum sempat membaca semua Alkitab dari kejadian sampai Wahyu, artinya kebenaran yang kita pahami belum lengkap. Ada kekurangannya. Sekalipun betul kita baca selesai, sok ben wis lali. Gak usah minggu depan, sok ben 2 hari udah lupa. Tidak semua hafal semuanya. Ya.
Tidak semua kita bisa hafal. Namun maksudnya adalah kita bisa mengerti. Nah, kalau kita menjadi hamba kebenaran berarti pikiran kita harus menuju kebenaran itu. Ucapan kita harus sesuai dengan kebenaran itu. Apalagi tindakan kita harus sesuai dengan kebenaran itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada waktu kita sudah menjadi hamba kebenaran, pada waktu kita berpikir, kita harus berpikir yang didasari dengan Alkitab. Waktu kita harus bicara yang dasarnya adalah Alkitab. Apalagi pada waktu kita bertindak, tindakan kita harus sepadan sesuai dengan Alkitab. Sebagai firman Tuhan, sebagai buku yang memberikan gambaran pengertian, apa toh yang diucapkan Yesus? Apa toh yang diajarkan Tuhan? Dan apa yang dilakukan Tuhan bagi kita? Dan kalau kita mundur pada ayat yang ke-12 tadi. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu pada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Terima kasih. Sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya. Jadi jangan berbuat dosa lagi, jangan menuruti keinginan dosa lagi. Kalau dulu kita dipakai sebagai alat dari kuasa gelap, menunjukkan sikap hidup yang berdosa, maka sekarang semua anggota tubuh kita itu dipakai menjadi senjata, menjadi alat kebenaran. Menjadi alat, menjadi senjata kebenaran, artinya hidup kita itu harus menunjukkan kebenaran itu. Hidup kita dipakai Tuhan yang kebenaran itu, mewartakan kebenaran itu sendiri kepada banyak orang. Dan kebenarannya utama adalah keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Ya. Dan kalau kita bisa lebih mengerti, kita baca ayat yang 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Jadi pada waktu kita menjadi hamba dosa, kita tidak tahu kebenaran. Kalau tahu kita abaikan kebenaran itu. Kalau tahu kita tidak peduli dengan kebenaran itu. Kalau kita tahu kita tidak berbuat apa-apa tentang kebenaran itu. Kebenaran biarlah kebenaran. Kita melakukan dosa karena kita hamba dosa. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semua itu ialah kematian. Ya. Ternyata sebagai hamba dosa itu kita akan mati. Tidak saja mati jasmani yang akan dialami oleh semua orang dan dikuburkan, namun mati karena mendapat hukuman di neraka. Kita akan mati. Ya. Tetapi sekarang, artinya setelah kita dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran itu, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba kebenaran, hamba Allah, kamu berbuah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya. Jadi Rasul Paulus dengan jelas, gamblang, dengan bahasa sederhana, setiap orang dengan mudah mengerti kalau membaca seluruh pasal ini bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya dulu itu hamba dosa yang membawa kematian di neraka karena ditebus oleh kuasa Yesus di kayu salib. Kita dimerdekakan dari dosa, kemudian menjadi hamba kebenaran, hamba Allah yang hasilnya kita kuduskan dan memperoleh hidup kekal di surga. Ya. Jadi inti Injil itu kita bisa mengerti, mungkin hanya membaca pasal 6 saja kita pun sesungguhnya bisa mengerti. Inti Injil itu di situ. Di samping untuk memperlengkapi itu pasal lain dan sebagainya, iya. Namun kalau kita keterbatasan membaca ini sudah cukup.
Oleh karena itu, sebagai orang Kristen baru, Bapak-bapak pembimbing kita, Bapak pendeta menyarankan bahwa pertama-tama bacalah Injil Yohanes. Yang kedua bacalah kitab Roma, surat Roma. Yang ketiga bacalah surat Ibrani. Ya. Ketiga kitab ini dan surat ini, kalau kita memahami dengan baik, semua yang dikehendaki Tuhan bisa kita lakukan, bisa dimengerti. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dulu hamba dosa, kita diperhamba oleh kuasa gelap dan akhirnya kita mengalami kematian dan sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan, apa yang harus kita lakukan setelah kita dibebaskan dari dosa. Matius 5 ayat Matius 5, Yohanes 5 maksud saya. Perikop ini judulnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Bapak Ibu sudah tentu tahu bahwa kolam Bethesda itu setiap saat bergoncang dan diyakini pada waktu bergoncang bergolak itu orang sakit masuk ke situ sembuh. Ternyata ada orang yang sudah 38 tahun sakit. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Bagaimana saya sembuh Tuhan? Pada waktu kolam itu bergolak, bergoncang, saya baru timik-timik, orang lain sudah masuk. Jadi tidak pernah ada kesempatan, tidak pernah akan bisa masuk kolam pada waktu bergoncang. Dan Yesus mengatakan, sembuhlah, angkat tilammu, berjalanlah. Dan terjadi. Ya. Nah, tidak usah saya ceritakan semuanya. Kemudian Yesus bertemu dengan orang itu di Bait Allah. Ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam Bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Artinya dia sudah dimerdekakan dari sakit. Dia sudah dibebaskan dari penyakitnya. Yang 38 tahun. Wah luar biasa 38 tahun sakit. Waduh, kayak apa weh. Ya. Bagaimana hatinya, bagaimana perasaannya, bagaimana, udah kita enggak bisa bayangkan gitu ya. Wong sakit gigi 5 hari aja lu sambat ngaworo tekan tonggone krungu gitu ya. 38 tahun sakit dan tidak mungkin bisa sembuh kalau mengandalkan pada waktu kolam Bethesda itu bergolak. Yesus mengatakan, engkau telah sembuh, engkau telah bebas, engkau telah merdeka dari sakit penyakit. Namun apa kata selanjutnya? Ya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi orang boleh saja menafsirkan, mungkin sakit penyakitnya itu karena dosa. Ya. Dan Yesus mengatakan, jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Bisa saja terserah orang menafsirkan apakah dia sakit itu karena dosa atau karena kecelakaan atau apa, terserah. Namun yang terpenting adalah jangan berbuat dosa supaya jangan sakit lagi. Maksudnya tidak hanya sakit jasmani namun juga sakit rohani. Diperhamba lagi oleh dosa. Dan hal seperti itu senada dengan itu juga terjadi pada pasal 8 Yohanes. Yaitu perempuan yang berzina. Ya. Perikop itu sebenarnya perempuan berzina. Tentunya sudah tahu ya. Perempuan berzina kalau kedapatan berzina menurut hukum Taurat harus dihukum mati dengan cara dilempar batu. Sampai mati. Kalau belum mati ya dilempar terus gitu ya. Hidup lagi, lempar terus sampai mati, enggak hidup lagi. Nah kemudian orang Farisi, orang ahli Taurat datang kepada Yesus ingin mencobai Yesus. Tuhan, apa yang engkau akan lakukan terhadap wanita ini? Menurut hukum Musa, menurut hukum Taurat dia harus lempar batu sampai mati. Yesus hanya oret-oretan di tanah terus gitu ya. Setelah banyak orang terus-menerus bertanya, gimana Yesus?
pendapatmu bagaimana? Dia mengatakan, kalau ada orang yang merasa tidak berdosa, lakukanlah dia sebagai orang pertama melempar batu wanita ini. Dan Yesus duduk di tanah lagi. Ternyata semua orang pergi, berarti semua orang merasa berdosa. Karena tidak ada yang berani melempar batu. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Artinya, wanita ini yang menurut hukum Taurat sudah berdosa, dibebaskan dari hukuman dosa oleh Yesus Kristus. Aku juga tidak akan menghukum kamu. Ya. Dibebaskan dari hukuman itu. Hukuman tidak terjadi. Namun tidak hanya sampai di situ. Apa kalimat berikutnya? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya. Dua peristiwa ini sungguhnya sama dengan apa yang kita pelajari. Dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Artinya dibebaskan dari dosa, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang ini. Sejak saudara dan saya percaya kepada Kristus, jangan berbuat dosa lagi. Seperti apa yang disampaikan Yesus, disabdakan Yesus, diperintahkan Yesus kepada orang sakit itu dan kepada perempuan berzina itu. Engkau sudah bebas dari sakit penyakit, engkau bebas dari dosa, engkau bebas dari hukuman neraka. Dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi hamba kebenaran yang pertama kali harus kita lakukan, jangan berbuat dosa lagi. Itu yang pertama kali harus kita lakukan. Baru yang lain-lain, melayani, mengabarkan Injil, dan lain sebagainya. Sebab kalau saudara dan saya mengabarkan Injil, namun masih terus berbuat dosa, omong kosong. Itu yang tidak dikehendaki Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita dibebaskan dari dosa, ditebus dari hukuman neraka itu, dibebaskan dari hukuman itu, jangan berbuat dosa lagi. Nanti keadaanmu makin parah. Ya kan? Pernah baca firman Tuhan, saya tidak mencari waktu itu. Kalau setan pergi, namun kemudian rumah itu kosong, ya kan? Malah datang berapa? 7 setan. Ya. Artinya kalau kita sudah dibebaskan, kemudian berbuat dosa lagi, hukumannya lebih berat. Dosanya lebih bertambah-tambah. Artinya kita sudah mengabaikan kebenaran yang sudah pernah kita percayai. Kebenaran yang seharusnya kita ugemi. Dimerdekakan dari dosa. Rasul Paulus tidak hanya berhenti di situ, namun mari kita buka dalam Galatia 5. Dalam Galatia 5 ayat ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan nyalina seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Kita sudah bebas dari dosa. Dibebaskan lebih tepatnya. Ya. Dibebaskan. Namun, jangan menggunakan kebebasan itu semau-maunya. Ya terus saya mau merdeka. Bebas ya. Sak gelemku ta. Arep mangan soto ya terserah aku, mangan nasi goreng ya ora ono sing nglarang gitu. Kalau hanya sekedar makan sih silakan. Namun kemudian kalau aku kan bebas. Ya dosa meneh ya itu urusanku. Waduh. Rasa melu-melu. Wah, diingatkan pendetanya rasa melu-melu. Waduh, diingatkan orang lain rasa melu-melu.
bebas kok aku. Tidak ada ikatan lagi. Pengertiannya bukan seperti itu. Oleh karena itu Rasul Paulus melengkapi dari Roma tadi, engkau sudah dimerdekakan. Namun jangan mempergunakan kemerdekaan itu kesempatan untuk berdosa lagi. Artinya ya kita harus konsekuen, sungguh-sungguh. Kalau pesan Yesus itu kamu jangan berbuat dosa lagi, ya jangan. Kalau memang mau sungguh-sungguh dimerdekakan dari dosa. Kalau memang mau menjadi kebenaran dan perlu hidup kekal. Nah, jadi saudara, pengertian maksud saya adalah pada waktu kita dibebaskan dari dosa, ditebus dari perhambaan dosa. Pertama yang harus kita lakukan, jangan berbuat dosa lagi. Sekalipun betul status kita itulah orang berdosa, iya. Statusnya berdosa, iya. Karena manusia yang tidak berdosa itu adalah hanya manusia Kristus saja. Yesus Kristus saja. Manusia yang tidak berdosa, kita semua statusnya masih dosa. Namun sudah dibebaskan, memperoleh hidup kekal di surga. Kita tidak bisa menghilangkan status kita. Tidak bisa. Nah, tentang kemerdekaan ini kita nyambung yang kedua. Ya. Ayat ini tentunya juga bisa kita pakai menjadi acuan kita sebagai warga negara Indonesia. Kamu sudah merdeka sebagai bangsa. Jangan berbuat dosa lagi, artinya jangan seenaknya sendiri. Kamu harus taat kepada kemerdekaan yang itu sudah diperjuangkan juga dengan darah. Ribuan pejuang, ribuan pahlawan berdarah-darah. Baik pada waktu melawan Jepang, melawan Belanda, sebentar melawan Inggris, ya, dan juga melawan Jepang. Sesungguhnya ada yang mengatakan bahwa penjajahan kita ini sesungguhnya sudah pernah terjadi sekalipun samar-samar, yaitu Portugis. Karena Portugis itu menguasai daerah NTT sama Maluku sana sebelum Belanda datang. Namun lebih banyak di dalam hal ekonomi. Oleh karena itu nama-nama teman-teman kita dari NTT, dari Maluku sana banyak yang mengacu kepada nama-nama Portugis. Karena pernah lama di sana menguasai daerah itu. Kita dijajah, sudah dimerdekakan dengan perang yang luar biasa. Ya. Malaysia dibebaskan dengan anugerah dari Inggris. India dibebaskan juga merdeka anugerah dari Inggris. Tidak dengan perjuangan yang berdarah. Oleh karena itu lagu kebangsaan kita, pada umumnya bangsa-bangsa itu lagu kebangsaannya himne. Namun lagu kebangsaan kita apa? Mars. Karena dalam suasana berjuang. Ya. Yang membangkitkan semangat. Nah, kita dimerdekakan oleh para pejuang itu. Dan dideklarasikan, diproklamasikan, diungkapkan, dinyatakan oleh wakil bangsa kita, Soekarno-Hatta, 17 Agustus. Nah, dengan demikian mengacu kepada ayat ini, kita bebas merdeka, namun juga jangan seenaknya. Ya. Dan apa kata Rasul Paulus dalam hal ini, pasal 13 dari surat Roma, kita kembali ke Roma. Ya. Kembali ke surat Roma, pasal yang ke-13. Apa yang diungkapkan Rasul Paulus di situ? Tiap-tiap orang, mulai ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya.
Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita melakukan diri, menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Ya. Jadi kita ini harus tunduk kepada pemerintah. Kalau pakai istilah Roma 6 tadi, kita ini harus mendudukkan diri sebagai hamba pemerintah. Artinya tunduk kepada pemerintah. Dan ketundukan kita kepada pemerintah itu bukan karena kita takut akan murka Allah sehingga kita tunduk. Namun dikatakan pada saat ini, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Suara hati kita bukan karena kita takut hukuman. Ditangkap polisi melanggar lalu lintas. Ditangkap polisi karena korupsi. Ditangkap polisi karena penipuan dan sebagainya. Bukan karena takut dihukum kita tunduk pada pemerintah. Tapi dikatakan oleh karena suara hati kita. Dengan ikhlas, dengan tulus kita tunduk pada pemerintah yang sudah memerdekakan kita. Yang sudah memfasilitasi kita. Yang sudah memberikan berbagai infrastruktur kepada kita. Ada jalan, ada waduk, ada listrik, ada BBM, semuanya itu dilakukan pemerintah. Sekalipun betul, itu bekerjasama dengan rakyat, bekerjasama dengan pengusaha, betul. Namun itu fasilitasi pemerintah. Dan pemerintah diberikan pedang oleh Tuhan, mewakili Tuhan untuk menghukum kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam menyambut kemerdekaan ini mari kita mengungkap isi hati, introspeksi apakah kita tunduk kepada pemerintah dengan segala aturannya, apakah itu undang-undang dasar, undang-undang, peraturan presiden, pemerintah daerah dan sebagainya itu kita tunduk karena takut akan dihukum atau karena kita ketulusan hati tunduk. Kalau kamu berbuat baik, berbuat benar, tidak perlu takut. Ada cegatan rahasia, begitu lihat belok. Karena apa? Takut sebab ada kesalahan. Ada aturan yang tidak dipatuhi. Dari kita membayar pajak yang disarankan Alkitab ini, perintahkan oleh Tuhan melalui Alkitab ini, dibangunlah Indonesia ini. Melalui bayar pajak kita. Namun bukan berarti kita sebebas-bebasnya melakukan apa saja. Ya terserah aku toh. Numpak motor boncengan wong papat ya terserah aku. Ono sing dihukum ya aku duduk kowe ya. Ceriwis. Waduh, macam-macam ya. Cerewet banget. Polisi dudu, TNI dudu, ahli hukum dudu, ngatur-ngatur uang, ngatur dhewe ora iso, wah macam-macam. Ya kan? Pada waktu diingatkan tentang kebenaran. Termasuk kebenaran Alkitab waktu kita diperingatkan. Pak pendeta ora tau ngomong ngono, kowe ngomong ngono. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketundukan kita atas pemerintah, atas negara dengan berbagai aturannya ada baik pemerintah pusat maupun daerah. Kita tunduk itu bukan semata karena takut hukuman. Namun karena suara hati. Dengan hati yang tulus kita tunduk. Memberhambakan diri tanda petik kepada pemerintah. Dan dasar dari semuanya pemerintahan ini, sebagaimana kita sering tahu, ya, 4 pilar gitu ya. Pernah dengar 4 pilar? Ya ada Pancasila. Bahwa negara kita itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan coba-coba membuat daerah merdeka. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 45 dengan segala revisinya, dengan segala aturan yang turutannya di bawah, sampai aturan-aturan di daerah.
dan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar ini harus menjadi acuan kita hidup bernegara. Jangan ada yang berpikir tentang di luar itu. Apapun namanya, apapun sebutannya, apapun caranya. 4 pilar dasar negara ini harus menjadi acuan kehidupan kita. Ya. Dan tentunya dengan aturan-aturan yang banyaknya bukan main gitu ya. Namun prinsipnya adalah itu. Dan di atas keempat pilar ini ada Alkitab yang harus di atasnya. Ya. Kita orang dimerdekakan dari dosa, acuannya Alkitab, Yesus Kristus. Kemudian sebagai warga negara, acuannya 4 pilar. Jadi mari kita sambut kemerdekaan kita yang ke-75 besok. Dengan introspeksi, apa yang sudah saya perbuat bagi negara ini? Apa yang sudah saya buat bagi masyarakat Indonesia? Apa yang saya sudah perbuat bagi bangsa Indonesia? Di luar ada tempat sampah ya, dibagi-bagi ya. Sampah plastik, sampah kertas, sampah daun ya, sampah. Ya, organik dan organik, anorganik, sering yang bahasa keren seperti itu, namun banyak orang sesungguhnya enggak ngerti organik itu apa, anorganik itu apa. Kalau tadi tulisannya begitu kan sudah jelas itu. Namun apa yang pernah saya lihat di bandara, saya tidak usah saya sebut bandara mana, nanti kalau ada orang yang tahu di sini saudaranya kerja di bandara itu, wadul. Sampahnya sudah dibagi 3 tempat. Giliran si pengambil sampah pakai box yang besar datang gitu ya. Sampah pertama sok, sampah kedua disok, sampah ketiga disok dalam satu tempat. Lah apa gunanya 3 tempat sampah ditulisi tadi? Jadi kalau saudara ada 3 tempat sampah itu akhirnya masuk jugangan kabeh 1 jugangan, apa gunanya? Wis jugangane wis pindah ngarepan kono. Artinya apa? Kita harus konsekuen. Jangan hanya sekedar itu tadi, melakukan peraturan tidak sepenuh hati, tidak tulus hati, namun hanya sekedar nanti naik mandori lewat, tidak nesu. Nanti kalau tidak sesuai tidak dihukum, diberi sanksi. Kita harus tahu diri. Jadi di dalam mengisi kemerdekaan itu tidak harus berjuang dengan senjata. Tidak setiap orang bisa diterima jadi polisi atau tentara. Mengisi kemerdekaan bukan harus menjadi anggota DPR. Itu hanya sebagian sangat kecil dari 270 juta orang. Tidak harus menjadi pejabat, tidak harus menjadi penguasa. Membuang sampah tidak sembarangan. Itu sudah ambil bagian. Kalau gotnya mampet dirisiki. Protokol kesehatan harus tepati. Jadi tidak usah salaman, apalagi cipika-cipiki. Tahan kerinduan itu. Sesuk nek wis bebas cipika-cipiki sedina sewengi sak karepmu. Ya toh? Namun sekarang tahan diri. Justru dalam situasi seperti ini kita dilatih kesabaran kita. Kita dilatih ketekunan kita untuk taat kepada firman Tuhan, taat kepada aturan pemerintah. Bukankah Rasul Paulus juga mengatakan ketekunan mendatangkan ujian. Ujian mendatangkan pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan semua ini dengan sepenuh hati. Baik sebagai hamba kebenaran maupun sebagai hamba tanda petik negara Indonesia. Kaitannya dengan yang ketiga, ulang tahun PGBI. Wah, piye caranya gitu ya. Menjadi hamba kebenaran harus taat hukum. Alkitab. Menjadi hamba negara Indonesia, menjadi warga negara Indonesia harus taat hukum. Yaitu hukum-hukum yang dibuat oleh DPR dan pemerintah. Atau oleh pemerintah daerah. Atau bahkan oleh RW sekalipun.
Artinya ketaatan atas aturan menjadi acuan setiap orang yang dimerdekakan. Nah, aturan itu bisa terjadi, dibuat di semua bidang, di semua hal. Termasuk di rumah tangga kita, ada aturan. Nek metu saka kamar lampune dimatikan. Nek nang kamar kecil aja lali apa? Guyur ben resik, ndak mambu. Itu kan aturan toh. Nah, kalau itu tidak diaturi saja terjadi percekcokan. Bapak, sapa mau sing nang kulah ora digruduk. Wah, aku saben dina ngosek enake wae ngomel. Ya kan? Giliran listrik mati, lampu tidak dimatiin, ibune iso ngomel. Wah, ora ngerti bayar listrik saiki mundak. Waduh, ngomel lagi. Ya kan? Naruh sepatu di depan kamar ada sepatu, di depan pintu, di teras ada sepatu, di kamar mandi pun mungkin ada sepatu gitu ya. Ngomel kabeh. Lah kapan namanya, kapan nyamannya? Karena apa? Tidak taat aturan. Demikian juga di dalam satu organisasi apapun juga ada aturan ADART. Kalau toh belum ada ART ya ada aturan-aturan tertentu. Salah satunya adalah iuran supaya organisasinya urip, supaya organisasinya bisa bergerak melakukan berbagai macam kegiatan. Nah, kita ini sebagai gereja juga organisasi. Secara organisasi rohani aturannya adalah kitab. Namun sebagai organisasi yang ada di dunia ini aturannya apa? Ada ADART atau Pak? ADART ada. Tunduk ada ADART. Di samping itu ada rapat keputusan, rapat RUG, rapat urusan gereja atau musyawarah gereja. Kita harus tunduk sebagai organisasi. Nah, GGBI yang umurnya pada 12 Agustus kemarin 49 tahun, punya ADART, punya kongres, keputusan-keputusannya ada. Ada munas setiap tahun, keputusannya ada. Nah, sebagai organisasi dan saudara dan saya sebagai jemaat Sidomoyo menjadi anggotanya, mestinya ya tunduk. Mestinya. Ya. Tunduknya itu bukan semata-mata karena ini ADART. Namun Alkitab mengajarkan kalau ya itu katakan ya. Kalau ya sepakat keputusan kongres, ya lakukan. Jangan kok di kongres ya setuju, setelah sampai gereja, loh itu kan kongres Pak, wah alasannya macam-macam sehingga iuran 10% orang melaku. Iuran 10% enggak disetor. Ya kan? Tidak taat organisasi. Tidak taat akan kebenaran organisasi. Jadi sebagai pribadi di dalam organisasi gereja ini, apakah kita sudah memberi persembahan dan perpuluhan yang bisa dari situ kita bisa membangun gereja ini lebih baik. Dan mungkin tanah-tanah sekitar yang pengen dibeli itu akan terbeli. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Gereja akan bisa menolong jemaatnya dengan baik kalau persembahan perpuluhan disetor dengan baik. Bukan karena terpaksa, namun dikatakan tadi dalam Roma apa? Dengan sepenuh hati. Dengan ketulusan hati, dengan kesadaran, bukan terpaksa. Karena pemberian yang diberkati Tuhan, pemberian yang dibalas dengan pemberian Tuhan adalah suatu pemberian yang diberikan dengan sukacita, tidak terpaksa. Korintus sering dibaca dalam persembahan, sebelum persembahan. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan tidak rela, namun dengan sukacita, dengan ikhlas. Kalau itu semua maka Lukas 6:38, berilah kamu akan diberi, akan terjadi pada kita. Perpuluhan sekalipun kita memberi perpuluhan, namun kalau motivasinya ingin dapat berkat tingkat langit, berkatnya dicurahkan, nonsen. Tidak ada gunanya bagi saudara, sekalipun memberi perpuluhan. Kita memberi perpuluhan karena ketaatan akan Allah.
Karena taatnya itu tinggal langit dibuka, berkatnya dicurahkan, berkelimpahan. Jadi ketaatan ya, bukan motivasinya ingin supaya langit dibuka dan Tuhan mencurahkan berkat. Kalau motivasinya itu, tolong ubah pemikiran seperti itu. Tidak akan terjadi berkat dicurahkan. Karena motivasinya untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Jadi saudara, sebagai anggota GGBI kita harus taat. Harus memberi iuran 10% dari semua persembahan. Kecuali persembahan khusus, misalnya persembahan Natal, persembahan Paskah, persembahan bangun gedung, itu tidak dihitung. Namun persembahan umum, persembahan perpuluhan 10% dari situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dimerdekakan dari dosa, kita warga negara Indonesia dimerdekakan dari penjajah, kita menjadi anggota GGBI, janganlah kita sekali-kali bertanya, apa yang saya dapatkan kalau saya taat? Apa yang saya diberikan kepada saya kalau saya membayar iuran? Kita sudah diberi lebih dulu oleh Tuhan keselamatan surgawi. Berapa yang harus kita bayar karena oksigen yang kita hisap setiap hari 24 jam? Saudara, kalau mau tahu berapa yang seharusnya kita bayar tentang oksigen, mudah-mudahan tidak terjadi. Datanglah ke rumah sakit, sakitlah tidak bisa nafas, dikasih oksigen, saudara bayar. Baru tahu berapa harus membayar oksigen saja, belum suntikannya, belum obatnya, belum AC-nya, belum perawatnya, belum dokternya. Akhirnya satu kamar ICU bisa ada yang harganya 10 juta, 20 juta sehari, tergantung sakitnya. Oksigen seumur 75 tahun tidak pernah bayar 1 sen pun. Kita sudah diberi, saudara-saudara. Bulan kemarin suhu subuh-subuh itu bisa 18 derajat, kita kedinginan bukan main. Teman saya yang di dekat Turgo sana mengatakan, di sini sekitar 15-14 derajat. Waduh, piye rasanya? Ya toh? Bagaimana dengan salju yang berbulan-bulan itu? Kita lihat itu, wah kita enak ya, setelah sampai sana pengen mulih. Dan di sini kita ibaratnya kita bisa tidur di depan gereja dengan tanpa selimut masih bisa tidur. Ya toh? Itu pemberian Tuhan. Kita sudah menerima lebih dulu. Pejuang kita sudah memberikan kita kemerdekaan lebih dulu. Lah kok malah sekarang minta aku untuk apa? Wong berjuang juga enggak njaluk-njaluk. Tinggal menerima kok masih minta-minta. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan di surat Roma, kita ini orang yang lebih dari pemenang. Kenapa lebih dari pemenang? Pemenang itu adalah orang yang berlomba, yang berkelahi, ya kan, dan menang. Musuhnya kalah. Loh kita melawan iblis selalu kalah sih, menang Gusti Yesus kita mendapat anugerah kok. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan kita ini lebih dari pemenang. Yang berperang Yesus, yang mengalahkan Yesus, kita menikmati hasilnya. Loh kok malah minta aku diberi apa Tuhan? Kita harus bertanya sebagai hamba, keadaannya adalah kewajiban seperti tadi saya katakan. Hamba budak itu tugasnya adalah kewajiban. Jangan minta lagi, sekalipun betul Matius 7 ayat 7, mintalah kamu akan diberi. Namun jangan lupa di 1 Yohanes dikatakan, kamu boleh minta akan diberi sepanjang sesuai kehendak Tuhan. Tetap kehendak Tuhan, kalau Tuhan tidak berkehendak, sedina sewengi jengking berdoa ya ora bakalan ketemu. Yesus saja yang berdoa di Taman Getsemani, keringatnya bercucuran seperti darah. Doanya tidak dikabulkan Tuhan. Betul? Betul tak? Doanya kan minta dibebaskan dari aniaya, dari salib. Keringatnya bercucuran seperti darah, bahkan sebelum itu Yesus sempat mengatakan, aku ingin mati rasanya. Artinya begitu berat menghadapi aniaya dan penyaliban.
doanya seperti itu tidak dikabulkan. Oleh karena itu saya maaf kalau nyanyian doa mengubah segala sesuatu, saya kurang sependapat. Yang mengubah itu bukan doa kita, yang mengubah itu Tuhan. Doa kita sering kita diajar oleh Pak Joko dan pendeta lainnya. Doa itu jawabannya 3, ya, tunggu, awas satu lagi, tolak. Loh, doa bisa ditolak kok, doa mengubah segala sesuatu. Saya kurang sependapat. Namun kalau menyanyi dan itu memberikan berkat, ya monggo saja. Ya kan? Tidak. Yang mengubah segala sesuatu adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Saya sudah dimerdekakan dengan gratis. Apa yang sudah saya berikan, baik kepada Tuhan maupun kepada negara. Mohon maaf, doping dulu. Dan apa yang saya berikan kepada gereja? Apa yang saya berikan kepada GGBI sebagai gereja? Jangan bertanya, saya dapat apa? Kalau saya dapat apa berarti egois. Dengan kata lain, saya dapat apa? Wong liya mbuh rawuh. Kan gitu ya kira-kira kalau diterjemahkan, kalau diandai menangikan. Ego kita akan lebih menonjol. Kalau kita berpikir, saya dapat apa? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Dan seterusnya. Ya. Sehingga pada waktu sampai kita sudah tidak berdaya, namun tetap kita ini menjadi berkat. Bukan mencari berkat. Kalau kita mencari berkat akan kecewa. Karena yang kita cari belum tentu kita dapat. Yang kita cari belum tentu memuaskan diri. Namun kalau kita menjadi berkat, Tuhan memberkati kita. Berilah, kamu akan diberi. Berkatilah, kamu akan diberkati. Jadi Bapak Saudara, inilah yang bisa saya sampaikan. 3 hal yang menajarkan saya, taatlah akan aturan hukum yang berlaku. Baik sebagai hamba Tuhan, hamba kebenaran, baik sebagai warga negara Indonesia, maupun sebagai gereja dan sebagai jemaat. Untuk menyambut kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan Indonesia dan ulang tahun GGBI yang ke-49. Sulit, ya. Tidak mudah, betul. Namun Tuhan sudah memberi jalan. Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kita akan baru bisa berbuat yang dikehendaki Tuhan. Berbuat seperti yang dianjurkan pemerintah. Berbuat seperti yang diharapkan GGBI atau gereja. Kalau kita melakukannya bersama-sama Tuhan. Minta pertolongan kuasa Tuhan. Sehingga saudara dan saya akan sanggup melakukan sekalipun sulit dan sukar. Bersama Tuhan kita bisa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, mengucap syukur firman-Mu yang mengajar kami. Untuk mengucap syukur karena Tuhan sudah membebaskan kami dari sebagai hamba dosa. Dan Tuhan terus pimpin kami menjadi hamba kebenaran. Tuhan menolong kami untuk ambil bagian dalam membangun Indonesia ini. Tuhan menolong kami untuk ikut membangun GGBI dengan berbagai iuran, aturan yang dibuat. Kami percayakan Tuhan, usaha-usaha kami untuk memenuhi semuanya itu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak akan sanggup. Tanpa pertolongan-Mu, kami akan menjadi orang egois. Tanpa pertolongan-Mu, kami akan menjadi orang sombong. Namun Tuhan, berikan kami kerendahan hati dengan tulus melakukan semuanya. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Menserahkan seluruh jemaat GBI Sutomoyo
baik yang di gedung ini maupun di rumah. Tuhan terus akan menolong dan memberkati. Terlebih lagi pada saat ini gerejamu tidak ada gembala, Tuhan akan menuntun panitia mimbar khususnya. Dan Pak Joko yang masih bisa memberikan nasihat, memberikan rekomendasi siapa yang akan Tuhan pilih untuk ditempatkan di tempat ini. Kami serahkan jemaatmu dalam tanganmu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur Tuhan masih mempercayai hamba-Mu menyampaikan firman melayani seusia seperti ini. Kiranya hidup kami semuanya harus dan sudah menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang berdoa dengan penuh syukur. Amin. Terima kasih perhatian saudara. Tuhan memberkati. Merdeka! Ya, terima kasih kepada Bapak Yohanes Widoyo Irawan Esa yang hari ini melayani pelayanan firman. Kami mewakili dari Gereja Baptis Indonesia mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu yang di gereja maupun yang di rumah pasti diberkati Tuhan. Amin. Dan sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu yang di rumah bisa mempersiapkan untuk persembahan. Dan juga Bapak Ibu yang ada di gereja nanti persembahan maupun persepuluhan akan kita berikan setelah kebaktian ini selesai. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa selama ini Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo telah menjalin kerjasama dengan STBI Semarang. Dan kita bersyukur karena berkat serta kemurahan Tuhan ada mahasiswa STBI Semarang yang sudah beberapa bulan bahkan hampir 2 tahun ini bersama dengan kita. Ya, dan pagi hari ini mahasiswa STBI akan menyampaikan sesuatu kepada jemaat. Oleh sebab itu mohon perhatian kepada sidang jemaat bagi yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kepada Pak Mike kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan baik. Saya mau berterima kasih kepada Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo, kepada Pak Pendeta Yusa dan keluarga, kepada seluruh jemaat yang ada di tempat ini, baik di gereja maupun yang ada di rumah. Banyak hal yang saya dapat di gereja ini, banyak hal yang saya pelajari, banyak hal juga yang saya merasa terberkati di gereja ini. Kurang lebih 2 tahun saya boleh diizinkan untuk pelayanan di tempat ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Saya mohon pamit kepada gereja dan juga Bapak Ibu Saudara karena harus kembali ke Semarang dan untuk menyelesaikan perkuliahan saya. Saya dengan rendah hati saya meminta maaf jika dalam tutur kata saya, jika dalam tingkah laku saya tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu Saudara. Saya mohon ampun, saya bela apapun yang saya lakukan di tempat ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat dalam melayani Tuhan, biarlah Tuhan Yesus sebagai kepala gereja selalu memberkati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Mbak Mike. Demikian Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pamitan Mbak Mike pada pagi hari ini karena Mbak Mike akan melanjutkan studinya di Semarang. Terima kasih dan mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian penutup dan nanti kepada Bapak Yohanes Irawan
untuk menutup dalam doa berkat. Ya, monggo Pak Wid langsung doa berkat. Bapa yang di surga, mengucap syukur ibadah karena pimpinanmu sudah kami selesaikan. Kami serahkan diri kami masing-masing secara pribadi untuk memahami dan melakukan firman-Mu yang kami pelajari. Kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat-Mu menyertai kami sekaliannya. Diberkatilah diri kita semuanya, diberkatilah mereka keluarga demi keluarga, diberkatilah mereka yang mencari pekerjaan, diberkatilah mereka yang mencari pasangan hidup, diberkatilah mereka yang sedang sakit, diberkatilah mereka yang sedang mengalami berbagai hal yang tidak baik. Diberkatilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang di surga, kasih karunia Yesus Kristus persekutuannya dengan Roh Kudus akan memberkati kami semuanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pulang dan Tuhan memberkati. Sekali lagi saya mengingatkan supaya pulangnya nuwun sewu tidak usah berdesak-desakan, ya. Kita pulang dengan sukacita. Dan kepada anak-anak sekolah minggu jangan sampai lupa. Nanti setelah ini ada kebaktian sekolah minggu online. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan